Shalom pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu yang begitu limpah dalam hidup ini. Kami rasakan kebaikan Engkau, bahkan kasih-Mu yang besar. Kami bangun dan tubuh yang sehat. Maka pagi ini sebelum kami bekerja, maka atas lain kami adakan mesbah keluarga, dan kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami juga berindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu, sekalipun singkat tapi firman menjadi berkat buat kami. Roh Kudus, urapi kami dan sucikan hati dan pikiran kami, sehingga benih firman menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan 2 Korintus pasal 2. 2 Korintus pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. 2 Korintus pasal 2 ayat 5 sampai ayat 11. Harus diampuni orang yang bersalah. Tapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang dipedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihat kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan boleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Puji Tuhan. Kita lihat dari ayat pertama, ayat 5 sampai firman Tuhan berbicara hal pengampunan. Tetapi yang sangat menarik pada pagi hari ini, pada ayat 11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Firman Allah berkata, jangan iblis boleh keuntungan atas kita. Apa keuntungannya atas kita? Itulah kita tidak mau mengampuni. Tidak mau mengampuni. Salah satu firman Allah mengajar kepada kita, doa Bapa kami, ampuni kami seperti kami mengampuni. Tuhan mengingatkan kita harus bisa mengampuni. Kita harus bisa mengampuni antara suami, istri, anak-anak, dan orang tua, saudara seiman. Dan hubungan kita dengan tetangga ada roh pengampun. Kenapa? Oh, kita tidak bisa mengampuni, kata firman Allah, itu keuntungan yang besar bagi iblis. Maka kita tahu apa maksud iblis, supaya kita punya hati yang tidak mengampuni. Timbul apa dikatakan dalam hati kita, dendam, kepahitan, dan hal-hal itu mengganggu kita hubungan kita dengan Tuhan. Mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan 70% penyakit sumber dari hati yang tidak kepahitan. Maka kita harus bisa mengampuni supaya kita sehat. Sebab firman Allah, pengetahuan kedokteran 70% sumber penyakit karena pikiran, hati yang tidak bisa mengampuni. Tapi kalau kita bisa mengampuni, kita ada mengalami katakan sukacita. Dan Alkitab menulis, ya, hati gembira adalah sukacita yang dari surga mengalir dari kita. Kita bisa sebagaimana Tuhan di kayu salib, dia bisa mengampuni manusia yang menyalibkan dia, karena dirinya ada roh pengampunan. Demikian juga baik iblis tidak ada kesempatan untuk menghakimi kita, tapi kita menang atas diri kita sendiri. Amin. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mengingatkan buat kami, jangan kami iblis mendapat keuntungan dari kami.
karena kami tidak bisa mengampuni. Tapi roh pengampunan boleh ada di hidup kami. Salah satu ajaran Engkau tanpa apa yang ampuni kami seperti kami mengampuni kamu. Jangan kami hanya bisa minta ampun tapi tidak bisa ampun. Ampuni segala hubungan kami suami istri, suami saya, kami atau istri saya dan keluarga kami boleh hidup bahagia, atau tetangga atau dalam perusahaan atau apapun juga. Roh pengampunan ada dalam hidup kami. Jangan kami memiliki roh dan dendam, tapi ada roh pengampunan di hidup kami. Sementara kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Segala kebutuhan kami Kau cukupkan. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Mereka sebagai hamba-hamba Allah, berikan roh takut kepada Tuhan. Dan tahun politik ini tetap memberikan ketenangan atau damai dalam negara kami Indonesia. Saudara yang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.